Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Megasari Juwani Sofiana SSI MSc, dosen tetap pada program studi Ilmu Kelautan Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, di mana saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program S1 Ilmu Kelautan, yaitu Biokimia. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025 dengan bobot SKS 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode MPL 537. Adapun deskripsi mata kuliah biokimia yaitu adalah mempelajari struktur, fungsi, dan peran molekul biologis utama yaitu protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat dalam proses biokimia di ekosistem laut. Perkuliahan biokimia diselenggarakan dengan pendekatan blended learning yaitu perpaduan pembelajaran luring dan daring. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata langsung melalui praktikum dan proyek yang telah diberikan pada mahasiswa di lapangan. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan berbagai pendekatan yang berpusat pada mahasiswa. Di antaranya adalah ceramah interaktif yang digunakan untuk membangun pemahaman konsep secara mendalam untuk mahasiswa, kemudian diskusi kelompok untuk melatih keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif, dan yang terakhir adalah proyek kelompok yang mendorong mahasiswa menerapkan konsep biokimia dalam konteks nyata. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah CPL 9 yaitu adalah pemantauan dan survei kelautan, CPL 13 yaitu pemahaman ekosistem pesisir dan laut. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah biokimia ada 3 yaitu adalah CPMK 1, mahasiswa mampu memahami struktur dan fungsi molekul-molekul biologi penting seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat serta peran mereka dalam proses kehidupan laut. CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis reaksi biokimia dasar yang terjadi di ekosistem laut, termasuk siklus energi dan materi dalam organisme laut. CPMK ketiga, mahasiswa mampu melakukan eksperimen sederhana untuk mengidentifikasi dan mengukur molekul biologi dalam organisme laut, serta menyusun laporan hasil eksperimen sebagai bagian dari proyek integrasi. Materi pembelajaran mata kuliah biokimia terbagi menjadi 12 materi. Yang pertama adalah konsep dasar biokimia, 2. Struktur dan fungsi molekul biologi, 3. Asam amino dan protein, 4. Karbohidrat, 5. Lipid, 6. Asam nukleat, 7. Enzim dan kinetika enzim, 8. Metabolisme karbohidrat, 9. Metabolisme lipid, 10. Metabolisme asam amino, 11. Bioenergetika, dan 12 adalah interaksi kimia dengan biota laut. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Penilaian mata kuliah biokimia mencakup komponen utama yaitu keaktifan kelas dengan bobot 10%, itu baik dari keaktifan verbal maupun diskusi saat di kelas, kemudian presentasi proyek 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus yang diberikan. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang berpikir kritis, adaptif, dan siap untuk menghadapi tantangan dunia kerja. Menjadi seorang dosen bukan hanya tentang mengajar, tapi juga tentang mengabdi, membina, dan menginspirasi. Melalui Tridharma Perguruan Tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, saya berkomitmen untuk terus belajar, berkembang, dan memberi kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kimia terapan. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah biokimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Selamat siang semuanya. Kita bertemu lagi di mata kuliah biokimia di pertemuan yang ke-14. Nanti pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi kimia dengan biota laut. Oke. Jadi nanti di sini kita berfokus pada faktor lingkungan yang mempengaruhi habitat dan biota laut, khususnya di bagian proses fisiologisnya, karena ini adalah terkait dengan biokimia, maka kita akan belajar tentang metabolisme, proses fisiologis, dan lain sebagainya. Nah, materi pembelajaran kita hari ini itu adalah mempelajari pengaruh lingkungan terhadap aktivitas biokimia, itu adalah pH, suhu, dan tekanan. Kemudian adaptasi biokimia organisme laut terhadap faktor yang saya sebutkan tadi. Kemudian relevansi analisis adaptasi lingkungan serta relevansi biokimia dengan interaksi antar ekosistem laut. Jadi ada beberapa buku referensi yang kita gunakan. Itu ada buku Harper, kemudian Leininger, kemudian ada buku biokimia dasar yang fokus terhadap teori-teori yang mendasari biokimia. Kemudian ada di sini ada buku pemanfaatan rumput laut serta Meretrix yang sebenarnya juga termasuk ke dalam materi yang akan kita pelajari nanti. Jadi pangan, kemudian metabolit yang dikeluarkan itu nanti khusus untuk Meretrix dan rumput laut kita bisa pelajari di kedua buku ini. Adapun CPMK yang mata kuliah ini biokimia ada 3, namun pada materi kali ini itu adalah CPMK 2. Baik, kita boleh langsung menjawab satu pertanyaan tentang interaksi biokimia terhadap ekosistem dan biota perairan. Mungkin silahkan login ke Kahoot dengan mengetik PIN yang ada di situ atau mau scan barcode juga bisa. Silahkan menggunakan device-nya masing-masing, bisa menggunakan handphone ataupun menggunakan laptop, silakan. Sudah semua? Oke, baik, kita mulai sekarang. Oke, baik. Ini jawaban kalian semua ya, jadi banyak yang menjawab yang kuning ya, mempengaruhi aktivitas biokimia dan adaptasi fisiologis organisme laut. Benar ya? Jadi sebenarnya organisme laut itu menyesuaikan dengan habitatnya. Jadi kalau misalkan di laut, dia sudah terbiasa dengan hidup pada salinitas yang tinggi, maka dia langsung menyesuaikan proses fisiologisnya terhadap habitatnya. Sama halnya juga dia ketika dipindahkan ke air tawar, maka dia akan mengalami stres. Kita masuk ke pH. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan bahwa faktor lingkungan yang mempengaruhi oleh biota itu adalah ada pH, suhu, dan tekanan. Nah, ini salah satunya adalah pH. pH itu mempengaruhi kestabilan enzim dan struktur protein. Jadi sebenarnya metabolisme tubuh itu sangat dipengaruhi oleh enzim. Sebenarnya yang bekerja adalah enzim. Jadi ketika lingkungan berubah, maka enzimnya juga menjadi aktivitasnya berkurang. Makanya tentu saja terjadi gangguan metabolisme. Nah, pH rendah itu kan biasanya terjadi ya, kita sudah dengar ada isu global bahwa pemanasan global itu menyebabkan asidifikasi laut yang mengganggu kalsifikasi organisme laut, khususnya untuk hewan yang bercangkang seperti kerang, gastropoda, terumbu karang, kepiting, dan lain sebagainya. Jadi apa sebenarnya untuk pH, suhu, dan lain sebagainya, semua sistem biologis itu dia pasti punya parameter lingkungan yang optimum. Kalau di sini khususnya adalah pH ya. Ini saya di pH. Kemudian ada namanya pH minimum, ada namanya pH maksimum. Ini ya, pH minimum dan pH maksimum. Jadi ada juga namanya optimum. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa sebetulnya
dia akan bekerja di optimum, kondisi optimum. Ketika dia pada suhu yang sangat rendah, mungkin saja si enzimnya bisa rusak. Tapi ketika dia terlalu tinggi, pertamanya dia mungkin akan melambat dan akhirnya akan rusak juga. Sama dengan halnya ini, ketika dia naik suhunya, cepat sih aktivitasnya, tapi tentu saja karena bukan di pH optimumnya, maka akan mengalami kerusakan pada enzimnya. Nah ini, jadi dampak asidifikasi laut itu sebenarnya dampak langsungnya adalah dia itu menurunkan ketersediaan ion karbonat. Ion karbonat inilah sebenarnya kan penyusun CaCO3 pada cangkang ya. Kalau ion karbonatnya berkurang, maka cangkangnya juga akhirnya tidak terbentuk sempurna seperti pada gambar itu. Kalian bisa lihat bahwa pH optimum kerang di sini adalah 7,8. Jadi ketika ada penurunan 0,2 saja, itu dia sudah merubah cangkangnya sedikit rapuh dan sebagainya. Nah, di sini tidak hanya cangkang sebetulnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang paling berpengaruh terhadap faktor lingkungan itu adalah enzim. Nah, di sini enzim itu ada yang ingat dengan konsep lock and key? Ya. Baik Bu, jadi sesuai namanya tadi lock and key itu kan artinya kunci dan gembok. Jadi di enzim ini kan ada yang namanya sisi aktif, dia itu sebagai tempat bereaksinya si enzim sama substrat atau molekul yang akan bereaksi dengan si enzim tersebut. Nah, si sisi aktifnya ini dia itu memiliki bentuk yang kompleks dan spesifik. Jadi emang udah ada kayak pasangan khususnya gitu lah Bu. Sesuai tadi istilahnya lock and key. Oke, tadi sudah ini ya, sebenarnya ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi cara kerja enzim itu sebetulnya adalah lock and key seperti gembok dan kunci. Jadi ada yang namanya sisi aktif ya, di sini sisi aktif. Jadi itulah yang berikatan sebetulnya. Nah, substrat itu harus benar-benar sama. Kalau misalkan ini bentuknya berbeda sedikit saja, lebih runcing misalkan, maka enzimnya tidak mengenali substrat dan akhirnya tidak akan terbentuk produk. Ya, tadi sebenarnya untuk ion karbonat, kita balik lagi ke karbonat. Sebetulnya pembentukannya itu kan adalah Ca2+, itu plus CO32-, maka dia akan menjadi CaCO3. Ketika ada H+ di sini dan dia bereaksi dengan CO32-, maka yang terbentuk adalah HCO3-. Pada akhirnya CaCO3-nya tidak terbentuk. Oke. Nah, balik lagi ke enzim. Sebetulnya enzim itu adalah protein ya. Jadi ketika protein itu mengalami perubahan lingkungan, maka dia akan mengalami denaturasi. Denaturasi bisa dilihat bahwa sebetulnya enzim itu mempunyai struktur 3 dimensi. Dia melipat, melekuk karena ada interaksi antar molekul. Jadi ketika pH berubah, suhu berubah, maka ikatan antar molekulnya itu akan terlepas. Pada akhirnya dia tidak punya bentuk lagi. Kan kita tahu ya bahwa bentuk enzim itu harus seperti itu. Enzim A bentuknya seperti itu, enzim B seperti B. Tapi ketika berubah bentuk, maka dia menjadi tidak berfungsi, makanya pada akhirnya adalah metabolisme juga akan terganggu. Nah, tadi kita sudah bahas pH, kita masuk ke suhu. Jadi suhu itu juga berpengaruh, sama ada suhu optimum, minimum, dan maksimum. Jadi juga itu adalah tergantung dari adaptasi. Ya. Sebenarnya perubahan pH itu hanya 2 derajat, 3 derajat, itu juga bisa mempengaruhi dari si metabolismenya. Nah, ini contoh ya. Ini gambar di atas itu adalah ventilasi hidrotermal yang ada di laut dalam. Jadi itu sangat panas sekali. Kalian lihat ada asap di sana yang berwarna hitam. Itu sebenarnya sangat panas sekali. Kalau nggak salah saya 200 derajat Celcius. Nah, itu tidak semua biota bisa hidup. Bisa ada nggak Bu yang hidup? Ada. Ada. Jadi ada biota yang bisa hidup di sana, bahkan bakteri pun ada yang bisa hidup di sana. Jadi biasanya kalau bakteri yang bisa hidup di daerah panas itu biasanya ada nama tambahan termonya.
Kalau yang di bawah itu adalah hewan kutub ya. Jadi enzimnya langsung menyesuaikan, dia hanya bisa bekerja di suhu yang dingin. Tapi kalau dia sedikit saja berubah menjadi naik, maka jadi tidak bekerja. Jadi itu tergantung dari spesies dan habitatnya. Makanya akan berbeda suatu biota itu, metabolit yang dihasilkannya kalau lingkungannya berbeda. Itu kalau kalian temukan di paper itu, maka misalkan yang di Malaysia mungkin akan berbeda dengan yang di Jawa karena memang kondisi lingkungannya berbeda. Sebenarnya bagaimana sih adaptasi biokimia organisme laut? Ini adalah ada 4 contoh. Jadi salah satunya adalah adanya head shock protein. Itu adalah protein pelindung yang diproduksi sel ketika mengalami stres lingkungan. Jadi biota itu kan pasti akan mengalami tekanan lingkungan ya, entah itu panas, entah itu logam berat, polutan, kemudian adanya pestisida, cemaran organik. Jadi itu juga dia akan menghasilkan antioksidan alami. Jadi dengan membentuk head shock protein tadi supaya dia terlindung. Akhirnya dia akan menjadi lebih tahan. Tapi tentu saja ya itu punya ambang batas. Jadi ketika dia melebihi maka sama saja itu juga bisa menyebabkan kematian. Kemudian modifikasi lipid membran tergantung ya. Jadi ini biasanya dengan tergantung suhu biasanya. Kalau semakin rendah maka komposisi membrannya akan berbeda. Jadi akan lebih banyak lipidnya dibandingkan yang lain. Karena itu tadi ya untuk melindungi badannya dari suhu yang tinggi. Kemudian produksi metabolit sekunder, pelindung dari radiasi UV dan predator. Macam-macam ya biota ya. Biota tuh bisa hidup misalkan cumi kan mengeluarkan apa? Tinta. Kemudian kalau misalkan ikan lepuh misalnya, pernah dengar ikan lepuh? Nah dia mengeluarkan apa kalau misalkan kita tersentuh? Racun ya, toksin. Nah itu adalah salah satu metabolit sekunder. Tapi tidak hanya itu, sebenarnya mikroorganisme pun dia mengeluarkan metabolit sekunder untuk melindungi dirinya. Bahkan spons pun dia mengeluarkan metabolit sekunder. Kan dia tidak bergerak ya. Karena dia tidak bergerak itu maka pertahanan dirinya akan sangat baik sekali supaya tidak ada mikroba patogen yang merusak dirinya gitu ya. Kemudian osmoregulasi itu adalah menjaga keseimbangan ionik saat salinitas tinggi. Nah ini supaya tergantung sih, biasanya kalau yang di air laut maka dia biasanya kelebihan garamnya akan dikeluarkan melalui insang, minumnya akan lebih banyak dan lain sebagainya. Itu akan beda dengan biota yang di air tawar. Relevansi adaptasi biokimia mengapa penting? Pertama, menentukan toleransi organisme terhadap perubahan iklim dan pencemaran. Jadi kalau kita tahu biota itu misalkan DO saja ya. DO itu kan dia untuk biota adalah 5 mg per liter. Kalau dia di bawah itu maka akan terjadi sesuatu sama biotanya. Jadi kita akan tahu tuh misalkan mangrove itu hanya 4. Berarti rentangnya adalah 4 sampai 5 misalnya ya. Kalau di bawah itu maka dia terancam akan mengalami stres oksidatif dan lain sebagainya. Kemudian dasar biomonitoring kesehatan itu ini kesehatan perairan sebetulnya. Jadi kita perlu tahu kondisi lingkungan dari perairan kita masing-masing. Jadi ketika ada mengalami perubahan, makanya ada namanya monitoring. Kita harus punya database awal dulu supaya tahu kondisi awalnya. Jadi ketika dia berubah sedikit saja, maka kita harus warning. Kira-kira apa sih yang menyebabkan parameter lingkungan itu berubah? Kalau sampai dia berubah, berarti mungkin saja aktivitas manusia yang bisa merubah kondisi perairan, maka itu yang harus kita cegah atau tanggulangi. Kemudian mendukung konservasi spesies di habitat ekstrim. Kita tahu habitat ekstrim ini contohnya adalah tadi ya, ada yang di suhu tinggi, kemudian ada yang di suhu sangat rendah, tekanan tinggi dan lain sebagainya. Maka kalau kita tahu dia hidup di seperti itu, maka kita jaga supaya habitatnya akan tetap di parameternya segitu. Nah ini mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke pertanyaan. Bu, aku bisa bertanya Bu, kan sebagian dari yang aku dapat nih Bu ya, informasi yang di internet ya, kan KEPA itu kan sebagai bioindikator, sebagaimana yang tadi Ibu bahas tadi. Jadi gimana sih Bu
kepah ini bisa beradaptasi dengan lingkungan kondisi dengan logam berat yang seperti yang kayak gitu lah Bu. Kemudian bagaimana dia bisa masih hidup dalam kondisi logam berat yang pokoknya yang lebih banyak, istilahnya itu logam berat itu kan dia tuh sebuah, bisa dibilang sebuah polutan lagi, polutan gitu lah. Bagaimana dia bisa mengadaptasi, kemudian dia bisa masih hidup di kondisi lingkungan gitu. Oke. Tadi ya, jadi sebenarnya hewan seperti gastropoda, bivalvia itu bisa sebagai bioindikator ya untuk pencemaran. Biasanya umumnya adalah logam berat. Jadi gimana sih dia bisa bertahan di situ? Sebenarnya ada protein yang dihasilkan, itu adalah namanya metallocyanin. Nah, ini adalah protein yang digunakan untuk dia bisa sesuai namanya ya, bisa mengikat metal. Jadi ketika dia mengikat metal, supaya itu karena sudah diikat sama protein tadi, sama tadi yang sudah saya jelaskan, ada protein pelindung sebetulnya yang melindungi si biota agar dia ada perubahan, itu dia bisa bertahan dulu. Tapi sekali lagi itu bisa berubah tergantung ambang batasnya tadi. Kalau misalkan melebihi, maka dia bisa menyebabkan kematian. Gitu ya Yakob ya? Oke. Jadi sebetulnya makhluk hidup, biota dan lain sebagainya itu dia menghasilkan antioksidan alami dulu dari dalam tubuh. Cukup enggak Bu? Tergantung dari kondisi. Jika tidak cukup, makanya biasanya kita menambahkan asupan antioksidan lain supaya kita lebih tahan. Oke. Nah, sebelum itu mungkin saya akan membagikan beberapa paper kepada kalian. Tolong dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nanti akan saya bagikan masing-masing artikel yang dengan tema ada mangrove, gastropoda, bivalvia, dan phytoplankton. Oke. Boleh membentuk lingkaran. 5 orang, 1 kelompok. Jadi ada yang mangrove, ada yang bivalvia, ada yang gastropoda, dan ada yang phytoplankton. Bagi 2 ya. Ya. Oke, sudah. Sini. Ada yang lebih? Udah ya, sudah semua? Silahkan diskusi masing-masing untuk membahas. Jadi bagaimana biota-biota ini bisa bertahan pada lingkungannya. Contohnya mangrove itu kan dia hidup di salinitas tinggi, gastropoda, bivalvia. Dia harus mempunyai pertahanan diri, begitu juga dengan phytoplankton. Mungkin dapat dibahas dan direlatekan dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Sudah ya, waktunya sudah habis. Oke, sekarang adalah waktunya presentasi dari hasil diskusi kalian. Mungkin saya persilahkan untuk yang pertama kali untuk kelompok phytoplankton. Siapa ya? Oke, Irma, silakan berdiri, Mak, untuk menyampaikan apa yang Irma dapat dari artikel. Perkenalkan, saya Irma Listi. Jadi untuk kelimpahan plankton sendiri merupakan bioindikator untuk kesuburan perairan. Namun kesuburan perairan sendiri jika terlalu tinggi akan menyebabkan eutrofikasi yang dapat menyebabkan terjadinya alga blooming. Nah, alga blooming sendiri bersifat toksik apabila berlebihan dan mengurangi kadar oksigen yang ada di perairan. Seperti itu, Ibu. Phytoplankton ya. Oke. Untuk yang selanjutnya, kelompok mangrove. Siapa? Oke, Aisyah, silakan Aisyah. Baik Ibu, kalau dari yang sudah kami bahas dan kami baca dari artikel kami itu terkait Cenoratia alba.
yang dimana memiliki daun khusus yang bisa mengeluarkan kadar garam yang berlebih. Jadi kalau misalkan dia hidup di lingkungan dengan kadar garam atau salinitas yang tinggi, itu di daerah seperti pantai atau pesisir, muara, jadi dari spesies ini sendiri dia bisa mengeluarkan kadar garam itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu dia salah satu mangrove yang memiliki akar nafas. Jadi itu membantu untuk menyerap oksigen, terutama di tempat tumbuh si mangrove ini yang mungkin kekurangan oksigen. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Sudah ya, jadi ada dua tadi yang telah disampaikan oleh teman. Jadi ada tambahan, tadi kita sudah belajar pH, suhu, sekarang ada lagi namanya salinitas. Jadi mangrove punya adaptasi sendiri supaya dia bisa hidup pada daerah yang salinitasnya tinggi. Contohnya tadi adalah ada akar napas, dan kemudian dia punya mekanisme bagaimana dia bisa mengeluarkan kadar garam yang berlebih dari dalam tubuhnya. Oke. Dari tadi penjelasan, kemudian dari artikel yang telah kalian baca tentang mangrove, Gastropoda bivalvia dan phytoplankton, mungkin kalian bisa menuliskan apa saja poin-poin penting yang sudah kalian dapatkan dari membaca artikel dan dari yang sudah saya sampaikan pada kertas masing-masing. Saya berikan waktu, kemudian dikumpulkan kepada saya. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Mungkin minta tolong Jumi untuk dikumpulkan. Sudah ya. Jadi kita masuk ke kesimpulan pertemuan kita hari ini. Jadi interaksi kimia dan adaptasi biokimia itu penting untuk kelangsungan hidup biota ataupun organisme. Kemudian adaptasi membantu organisme menghadapi tantangan lingkungan. Dan yang terakhir adalah pemahaman ilmiah kita tentang adaptasi biokimia itu akan sangat membantu sekali dalam konservasi ekosistem laut. Oleh karena itu, maka kita harus menjaga perairan dan pesisir serta laut kita. Nah, untuk minggu depan, nanti ada rencana proyek minggu depan itu akan dilaksanakan pada hari Jumat siang. Itu nanti mohon dipersiapkan proyek biokimia ekosistem pesisir dan laut itu dengan kelompok yang sekarang. Nanti boleh disiapkan perencanaan proyeknya, kemudian nanti akan diakhiri dengan presentasi untuk pengambilan nilai akhir. Mungkin sekian dari saya. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.